Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Hidayat dengan NIM 2462587. Baik, di sini saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan di mana bagian saya itu adalah indeks HTML. Jadi langsung saja, kiranya untuk tampilan aplikasinya itu seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan secara rinci di bagian indeks HTML-nya saja. Jadi kita mulai dari bagian head ini, di mana disinilah otak dan pengaturan di dasar halaman berada. Selain tag HTML head ini, ada juga itu meta, di mana meta ini memastikan website cepat respon di layar HP. Kita juga memanggil beberapa aset eksternal yang bikin website terlihat keren. Kita menggunakan link yang dimana untuk mengimpor dua jenis font dari Google Fonts, yaitu Enter dan Points agar terkesannya itu lebih modern, dan juga untuk lebih mudah untuk dibaca. Kita juga menyisipkan font Awesome untuk menampilkan icon-icon cantik secara instan, dan tentunya menautkan file CSS buatan kita sendiri. Sini. Begitu masuk ke dalam body, hal pertama yang akan dilihat menggunakan adalah ini splash screen. Ini adalah layar pembuka atau loading yang menggunakan animasi putaran leader dinamis sebelum masuk ke aplikasi utama. Setelah splash screen menghilang, pengguna akan diarahkan ke Outpage. Di dalam blok ini kita menggunakan beberapa tag atau form, di mana untuk membuat dua area utama seperti login box dan register box. Jadi ada beberapa tag lagi yang kita masukkan juga, yaitu tag input. Di mana yang kita beri di situ tag inputnya itu kita beri atribut require. Ini sangat penting agar pengguna tidak bisa mengirimkan formulir kosong, khusus di bagian register. Jadi khusus untuk bagian di register, kita menginput di sini. Kita bahkan menggunakan juga trik manipulasi atribut type pada input tanggal lahir untuk memunculkan kalender, dan menggunakan tag select dengan option agar pengguna bisa memilih jenis kelamin mereka. Sini. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke ruang utama aplikasi, yaitu main app.
Di sinilah bisa disebut keajaiban navigasi terjadi. Kita menggunakan tag semantik atau nav eh, untuk membuat header atau bilah navigasi di bagian atas, lengkap dengan tombol hamburger dan foto profil. Untuk versi mobile kita menyiapkan menu samping menggunakan teks semantik yang isinya itu site ini dengan ID sidebar. Di dalamnya terdapat tag lagi yaitu ul dan li, yang dimana ya ini yang bertindak sebagai daftar menu navigasi yang bisa diklik. Nah ini ul yang di dalamnya itu ada li. Nah bagaimana caranya agar bisa gonta-ganti halaman tanpa refresh? Jawabannya ada di dalam page container ini. Di mana di sini sistem itu menyiapkan banyak blok atau div yang bertindak sebagai halaman mandiri seperti page home, dan page directory, page history, dan page bookmark dan page profile. Semuanya kita beri kelas page view. Logikanya sederhananya dengan bantuan JavaScript nanti kita hanya akan menampilkan satu div yang sedang aktif dan menyembunyikan div lainnya menggunakan property CSS display yang isinya itu none. Di dalamnya halaman-halaman ini kita menggunakan tag semantik seperti header untuk area hero atau promosi utama dan section untuk mengelompokkan rak-rak komik. Selain halaman utama, aplikasi juga butuh jendela pop-up. Kita membuat menggunakan kelas modal page store, kelas modal. Kelas modal ada dua modal utama di sini, yaitu commit modal dengan yang berisi detail komik seperti gambar, cover, judul, rating, dan sinopsis, serta edit profile modal. Yang berisi detail komik seperti gambar cover, judul, rating, sinopsis. Nah, itu untuk yang ini komik modal. Dan untuk yang edit profil modal ini yang akan membuat formulir agar pengguna bisa mengubah data diri mereka secara langsung. Keduanya dilengkapi dengan tombol X untuk menutup jendela tersebut. Sebagai sentuhan akhir, di bagian antarmuka kita menyematkan div kecil bernama Toast. Elemen ini berfungsi sebagai notifikasi melayang yang muncul sekejap di layar untuk memberitahu pengguna, misalnya ketika mereka sukses login atau menambahkan bookmark. Terakhir sebelum tag menutup body, kita memanggil 3 file. Ini JavaScript kita menggunakan TypeScript. Kenapa ditaruh paling bawah? Agar seluruh elemen HTML sebagai yang selesai dimuat dan digambar oleh browser terlebih dahulu, barulah JavaScript masuk untuk memberikan interaksi dan menghidupkan website kita. Jadi sekianlah
pemaparan yang untuk bagian indeks HTML. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulka juga apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Vina Ramadhania dari Prodi Informatika dengan NIM 2462573. Kali ini saya akan menjelaskan di bagian style CSS. Di sini yang pertama kita memiliki kita di sini pakai root, yang dimana di sini kita simpan semua warna dan font di satu tempat. Nah, yang pertama di sini ada warna hitam pekat. Warna hitam pekat untuk latar belakang utama, terus abu-abu, abu sangat gelap untuk panel atau sidebar. Terus yang selanjutnya surface card atau abu-abu sedikit lebih terang untuk kartunya. Kemudian di sini teks primernya putih untuk teks utama, abu-abu untuk teks pendukung. Kemudian selanjutnya ada biru untuk tombol link, purple atau ungu untuk tag genre, dan kuning untuk elemen spesial. Di sini untuk fontnya sendiri kita pakai Poppins dan juga Inter. Untuk Poppins untuk judul dan Inter untuk paragraf. Memudahkan kita mengubah tema website. Kalau kita ingin ganti warna birunya ini jadi merah, cukup ubah di satu baris ini saja. Yang selanjutnya itu ada margin paddingnya. Untuk ini tanda bintang artinya semua elemen. Jadi semua elemen yang ada di website di sini kita hilangkan margin paddingnya. Jadi kita taruh 0. Jadi bawaan browser supaya kita punya kontrol penuh atau clean state. Untuk box sizing dan border boxnya itu wajib supaya ukuran elemen tidak melar saat kita kasih padding. Untuk logonya, untuk logonya ini, untuk logo span, nah ini aksen blue. Jadi teknik simple buat bikin logo tampilnya menonjol. Kita targetkan elemen span di dalam logo buat kasih warna aksen biru. Nih, warna aksen biru. Oke, selanjutnya kita masuk di splash screen. Untuk keyframesnya sendiri, itu seperti script gerakan. Di sini kita suruh elemen berputar 360 derajat terus-menerus selama loading berlangsung. Jadi seperti ini dia. Nah, ini splash screen-nya. Kita menggunakan keyframes. Jadi dia berputar sebanyak 360 derajat terus-menerus selama loadingnya berlangsung. Oke, selanjutnya kita masuk di from dan juga auto page. Nah, di sini tuh ada input group, input focus. Nah, input group, input focus. Nah, ini nih. Nah, ini. Jadi ini UX atau user experience yang penting. Saat user klik kotak input, warna border berubah jadi biru. Ini ngasih feedback visual ke user bahwa kotak ini lagi aktif. Kita coba dulu. Nah, ini dia, kita coba masuk. Oke, selanjutnya itu kita masuk di navbar atau sidebar, bagian navigasinya. Ini dia sidebarnya, left 3 second. Jadi sidebar tidak langsung muncul, tapi dia meluncur halus ke kiri. Transition adalah kuncinya, dan ini dia bikin gerakannya terasa lebih hidup, atau dia tidak kaku. Selanjutnya kita masuk ke comic card. Nah, untuk comic card display-nya ini, di bagian comic card hover yang ini, nah, ini trik klasik supaya UI-nya itu terasa interaktif. Saat kursor di hover di sini, kita taruh kursornya di sini, dia itu terangkat. Nah, jadi dia kayak terangkat ke atas begitu dan muncul bayangan shadow. Jadi terasa seperti kartu yang bisa diangkat nih. Nah, selanjutnya kita masuk di
modal, dan pop-up. Oke, yang terakhir itu media. Jadi media max width-nya 765 px itu maksudnya adalah saat dibuka di HP layarnya tuh jadi kecil. Kalau ini kan kalau dibuka di desktop dia muncul begini kan, tapi kalau di handphone dia itu bakal jadi menyesuaikan begitu dengan HP-nya kita. Jadi yang misalkan yang tadinya gridnya 4 kolom jadinya 2 kolom. Jadi dia senyumkan elemen yang tidak perlu. Seperti itu. Jadi itu dia penjelasan dari style CSS yang telah saya buat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslan Saputra, mahasiswa informatika dengan NIM 2462570. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari tugas UAS video kami dari kelompok 5, yakni mengenai dengan pembuatan aplikasi dengan tema baca komik. Nah, untuk saya sendiri, saya mendapat bagian untuk mengerjakan di bagian data.js. Nah, seperti teman-teman lihat, untuk tampilan aplikasi mobilenya itu dia previewnya itu seperti di bagian kanan ini. Nah, untuk aplikasinya nanti dia sudah ada tersendiri, bisa teman-teman install di HP teman-teman. Nah, jadi di bagian data.js ini, kalau kita pernah buka aplikasi komik, kita bertanya di mana sebenarnya website bacaan komik atau aplikasi komik itu dia simpan bookmark tanpa perlu login atau buat akun. Nah, triknya itu dia ada di kombinasi API dengan local storage. Nah, jadi kalau kita mau buat untuk menyimpan datanya, pertama-tama kita itu buat wadahnya, wadah API-nya ini kita pakai cons. Kemudian kita menggunakan tag cons karena API URL-nya nanti tidak akan berubah. Nah, lalu kita menggunakan let ini untuk variabel komik, user history, user bookmark. Nah, kenapa pakai let? Karena isinya nanti akan terus berubah, bisa bertambah, berkurang seiring penggunaan. Nah, kemudian di sini kenapa dia arraynya kosong? Semua ini kita aturnya sebagai array kosong karena nanti semua datanya akan disimpan di dalam array ini. Ada juga variabel current green filter. Nah, yang kita isi dengan teks semua sebagai filter bawaan saat kita login awal di halaman komik. Kemudian bagaimana caranya mengambil data komik? Kita membuat fungsi bernama fetch komik. Nah, fetch komik ini teman-teman kalau diperhatikan ada kunci async di depannya. Ini berarti fungsi tersebut berjalan secara sinkron dengan sistem, bisa mengambil data dari server tanpa blokir atau hentikan tampilan di web lain. Nah, kita juga menggunakan block tray dan cache sebagai pengaman jaringan biar datanya nanti lancar. Kemudian kita menggunakan perintah await fetch API URL-nya yang ada pada dasarnya suruh JavaScript seperti tunggu sebentar sampai semua datanya selesai diunduh. Setelah selesai diunduh, mentahan dari server ini kita ubah format yang bisa dibaca oleh JavaScript. Nah, karena kalau nanti error, maka peringatan di konsol itu akan memunculkan notifikasi gagal sama pengguna. Kemudian kalau sudah berhasil dimuat teman-teman, nanti riwayat bacaan dan riwayat buku teman-teman itu di sini fungsinya kita pakai load user data bekerja. Nah, di mana nanti fungsi ini dia cek dulu siapa pengguna yang aktif melalui perintah local storage get element, kemudian dia cek di bagian aktivasi user. Nah, local storage ini nanti itu ruang penyimpanan bawaan yang ada di dalam browser atau aplikasinya. Kalau ada pengguna terdeteksi aktif, dia akan direct data dari user yang aktif itu. Nah, biar nanti datanya bisa dilihat dia bookmarknya apa, dia sudah bacanya apa, riwayatnya. Kemudian ada variabel bernama history user one. Nah, itu
satu aturan yang kita buat agar data di local storage itu nanti dia wajib berupa teks biasa atau string plain text. Jadi kalau kita ambil data tersebut maka diubah menjadi array ulang menggunakan perintah JSON parse. Nah, terakhir, untuk setiap kali pengguna selesai baca atau tekan tombol bookmark, datanya harus disimpan ulang, yang dimana itu tugasnya nanti save user data. Logikanya itu sama seperti kita mau load data saat di awal-awal. Tapi karena ini untuk menyimpan yang awalnya kita ambil data, maka di sini itu menyimpan data. Kemudian karena local storage itu kita jelaskan tadi hanya menerima plain text, maka array user history dan bookmark itu harus kita ubah lagi jadi plain text. Jadi kita ubah formatnya dengan pakai perintah JSON stringify, yang dimana perintah ini adalah kita kembalikan lagi dari JSON parse yang kita gunakan saat memuat data tadi, itu kebalikannya. Nah, jadi begitu sekalian teman-teman untuk bagian data.js mungkin hanya seperti itu. Ini untuk tampilan komiknya. Jadi misalnya nanti teman-teman login, user teman-teman di sini dibaca 15. Nanti setelah itu diambillah datanya dari sini, dari yang plain text diubah jadi text array. Kemudian kalau misalnya teman-teman sudah baca, kalian tambahkan bookmark, baru teman-teman mau logout, maka nanti data yang teman-teman olah lagi di sini dikembalikan lagi ke user activity data usernya. Jadi mungkin sekalian itu teman-teman penjelasan dari saya untuk bagian data.js aplikasi kami. Saya San Saputra, wabillahi taufiq wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anusi dengan NIM 2462598. Saya dari kelompok 5. Nah, di project kita kali ini yaitu Komik Nusantara, saya bertanggung jawab untuk membuat UI JX. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan juga apa semuakah yang ada di dalam file UI.jx. Nah, UI.jx ini yaitu file yang mengontrol seluruh antarmuka dan interaksi dinamis di dalam aplikasi ComixX. Fungsi pertama yang saya buat di sini adalah toggle sidebar, yaitu fungsi ini untuk mengontrol, membuka, dan menutup menu navigasi samping dengan cara melakukan toggle kelas CSS aktif. Jadi ini yang pertama, membuka menu ya di navbar. Nah, kemudian selanjutnya rendering kartu komik. Nah, di sini saya membuat sebuah fungsi render komik data container ID. Fungsi ini bertugas mengambil data komik baik dari database lokal maupun dari REST API dan memprosesnya secara dinamis menjadi kartu komik. Di sini nilai rating asli berskala 0 sampai 100 kami bagi dengan 20 dan dibulatkan menggunakan perintah toFixset1 agar menghasilkan skala bintang 5.0 yang ramah bagi pengguna. Kartu HTML kemudian dibentuk menggunakan template literal JavaScript. Untuk outputnya di website seperti begini. Ada sedikit animasi ketika mouse kita arahkan ke kartu komik. Lanjut untuk bagian selanjutnya yaitu pop-up detail komik. Nah, ketika sebuah kartu komik ditekan, sistem akan memicu fungsi open modal. Fungsi ini mencari komik berdasarkan ID uniknya di dalam array data, menyuntikkan informasi detail seperti judul, gambar sampul, bab terakhir, deskripsi, sinopsis, nama penulis, status rilis, dan statistik jumlah dibaca ke dalam HTML. Lalu memunculkannya di layar dengan gaya display sama dengan flex. Ini ya.
ketika kita memencet. Di sini semua tertera. Ada gambar, ada nama penulis, ada status rilis juga. Kemudian bagian selanjutnya yaitu fitur membaca dan sinkronisasi API. Nah, di dalam model detail ini terdapat sebuah tombol yang bernama mulai baca. Saat ditekan, fungsi handle mulai baca akan berjalan. Fungsi ini secara asinkron memperbarui data lokal pengguna dengan memasukkan komik tersebut ke dalam riwayat bacaan, menaikkan statistik view, dan mengirimkan update data view tersebut ke server API dosen menggunakan metode HTTP put via Fetch API. Di sini kita akan mencobanya dengan cara menekan tombol mulai baca. Nah, terjadi sebuah perubahan yang tadinya dibaca 10 kali menjadi 11 kali. Kemudian datanya itu akan tersinkron dengan API yang telah diberikan. Nah, di fitur selanjutnya yaitu bookmark dan notifikasi tools. Nah, tombol kedua di dalam modal adalah tombol bookmark yang memicu fungsi handle tambah bookmark. Fungsi ini menjadi sebagai penanda status komik berubah menjadi favorit, memasukkannya ke koleksi bookmark lokal pengguna dan mengirim pembaruan favorit. Dengan menggunakan metode HTTP. Bersamaan dengan itu, notifikasi kecil melayang atau TOS akan dimunculkan di layar. Kita akan coba menambahkan ini judul 11 ya. Kita akan coba menambahkan bookmark. Nah, ini notifikasi yang muncul tadi. Sekarang kita akan cek apakah sudah tertambah. Nah, muncul di sini judul 11. Nah, di bagian ke-6 yaitu penutupan modal otomatis. Untuk meningkatkan kualitas navigasi, di sini kami menambahkan event listener global Windows one click. Fungsi ini mendeteksi jika pengguna menyentuh area gelap berbayang di luar kotak modal, maka profil atau menu edit profil ini akan langsung dihilangkan tanpa kita menekan tombol X. Sini kita tekan dulu tombol profil, terus edit profil. Nah, kita bisa langsung menekan tombol kosong ini tanpa kita menekan tombol X. Nah, maka dia akan keluar. Kita tes. Nah, begitu kira-kira ya teman-teman. Saya rasa cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk di bagian-bagian lain akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fudail dengan NIM 2462581 dari kelompok 5. Di proyek Komik Nusantara ini, saya bertanggung jawab penuh untuk mengelola interaksi antarmuka dan logik JavaScript pada file app.js. Mari kita bedah fungsi-fungsi utama. Yang pertama, mari kita mulai dari fitur yang paling awal muncul saat web dibuka, yaitu splash screen. Nah, di fungsi window onload ini saya membuat dua tahap asinkronisasi menggunakan set timeout. Pertama, aplikasi menunggu 2 detik, lalu mengubah opacity agar layar menjadi 0 untuk efek fade out. Di dalam situ ada set timeout kedua selama 500 milidetik yang mengeksekusi display none untuk benar-benar menghilangkan elemen splash screen dari struktur DOM, lalu memunculkan halaman authentication. Di sini saya akan uji coba, refresh, dan muncul splash screen-nya selama 2 detik, lalu langsung beralih ke bagian register atau login. Untuk selanjutnya, kita lanjut pada bagian autentikasi pengguna. Pada fungsi handle login dan handle register, saya menggunakan event prevent default untuk mencegah behavior out reload dari from HTML. Untuk datanya saat ini masih berbentuk mockup
menggunakan local storage. Saya memakai JSON per se untuk mengubah string dan storage menjadi array object. Lalu menggunakan metode find untuk mencocokkan input email dan password dari user. Skema data sementara ini nantinya siap kita migrasikan ke sistem database relasional menggunakan MySQL lewat lingkungan exam. Sini pada bagian login saya daftar, belum punya akun, isi nama, email, juga password, tanggal lahir, gender laki-laki. Kita masuk, membuat data dari server dan langsung masuk pada bagian dashboard. Setelah user berhasil login, kita beralih pada bagian inisialisasi datanya. Sistem akan memanggil async function interrupt karena kita butuh mengambil data JSON dari luar. Eksekusinya ditunggu menggunakan await fetch commit. Bersama dengan itu, fungsi ini mengambil data user yang aktif dan menyuntikkannya ke elemen HTML halaman profil menggunakan inner text. Setelah datanya siap, barulah metode render comics dipanggil untuk menggambar elemen antarmukanya, termaksud menggunakan slide 0 sampai 6 untuk membatasi jumlah daftar komik trending maksimal 6 item. Di sini kita dapat lihat ada 6 item komik, backstone, website, judul 5 dan lain sebagainya. Selanjutnya pada bagian navigasi halaman webnya. Karena aplikasi kami mengadopsi single page application atau SPA, navigasinya diatur oleh fungsi maps. Logikanya adalah memanipulasi DOM dengan mengambil semua section halaman lewat query selector all, loopingnya dengan for each, dan memberikannya display none. Setelah semuanya bersih, sistem mengecek parameter page ID dan hanya memberikan display block pada kontainer yang dituju. Ada juga window scroll to agar layar otomatis kembali ke atas saat pindah menu. Di sini kita masuk pada bagian profil di website aplikasi kita Nusantara. Ada beranda, direktur komik, riwayat bacaan, dan favorit dan profil akun. Di sini tanpa ada tanpa ada loadingnya. Sekarang kita masuk ke salah satu fitur inti aplikasinya, yaitu bagian pencarian dan filter. Untuk pencarian, saya memasang event listener bertipe input. Jadi eksekusinya real time tiap ada ketikan. Di dalam execute filter, saya memakai high order function array filter. Logika ini menggabungkan dua validasi boolean. Pertama, mengecek kecocokan judul dengan include setelah teks diubah menjadi huruf kecil via to lowercase. Dan kedua, mengecek status tombol kategori saat ini. Array hasil filter langsung dikirim ulang ke function reader. Kita masuk bagian dashboard dan directory komik. Di sini kita bisa cari judul seperti DR, langsung muncul judulnya, dan juga di sini ada beberapa genre, yaitu action, adventure, supernatural, dan dark fantasy. Lanjut, terakhir kita masuk pada bagian manajemen profil pengguna. Save profile change. Saat user mengedit data diri, sistem mencari nomor urut user tersebut di dalam database array lokal menggunakan find index. Setelah indeksnya ketemu, datanya ditimpa dengan nilai inputan yang baru dan disimpan ulang memakai JSON stringify. Hebatnya, DOM langsung
update menggunakan inner text, sehingga tulisan di layar profile berubah instan tanpa perlu memuat ulang aplikasi. Saya akan perlihatkan masuk pada bagian profile. Di sini tanpa ada muatan ulang aplikasi ya, setelah diganti. Misalkan nama saya Ail, laki-laki, bisa perempuan atau laki-laki. Kita simpan dan berubah. Otomatis profile berhasil diperbarui tanpa perlu memuat ulang aplikasi. Itulah dia detail implementasi algoritma JavaScript dan DOM manipulation di dalam aplikasi AppJS. Di dalam AppJS, struktur ini memastikan aplikasi komik Nusantara berjalan cepat, interaktif, dan bebas dari page reload. Terima kasih atas perhatiannya.